الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. فيا معاشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يوم خير من أمسه فهو رابح، ومن كان يوم شر مثل أمسه فهو مغبون، ومن كان يوم شر من أمسه فهو ملعون. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin sidang Jumat Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat, tidak terasa kita sudah masuk di bulan suci Muharram. Ini adalah bulan mulia, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul sebelumnya. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan Nabi Nuh dan umatnya dari banjir bandang. Disembuhkan penyakit Nabi Ayub dan perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Semua terjadi pada bulan suci Muharram ini. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap amal ibadah yang sudah kita jalankan, alhamdulillah, kita berpuasa, puasa Tasu'a, puasa Asyura, yang dijanjikan akan menghapuskan dosa 1 tahun yang sebelumnya, dan juga santunan terbaik kita kepada anak-anak yatim di bulan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, sesungguhnya aku bersama orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim, mereka berkatan denganku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada tiga hal yang bisa kita ambil dari peristiwa pergantian tahun baru Hijriyah ini. Yang pertama, marilah kita jadikan pergantian tahun ini sebagai momentum untuk mengevaluasi diri dan berintrospeksi diri, sebagaimana perintah Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan setiap diri hendaknya mengevaluasi apa yang telah dilakukannya untuk hari esok atau untuk kehidupan di akhirat nanti. Wattaqullah, dan bertakwalah kita kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, dan sesungguhnya Allah Maha tahu atas setiap apa yang kita lakukan. Bahkan ayat itu dilanjutkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang melupakan Allah, lantas Allah melupakan diri kita. Ulaika humul fasikun, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Apa artinya hadirin?
marilah kita jadikan untuk mengevaluasi diri. Apakah yang kita lakukan telah memberikan manfaat kepada banyak orang? Apakah harta yang Allah berikan kepada kita, Allah titipkan kepada kita, sudah memberikan manfaat kepada orang banyak? Apakah jabatan kekuasaan yang Allah berikan kepada kita sudah memberikan manfaat, ataukah ternyata memberikan mazarat kepada orang yang lainnya? Khairun nas anfa'uhum linnas, sesungguhnya sebaik-baik dari kita semuanya adalah orang-orang yang paling baik dan paling memberikan manfaat kepada orang banyak. Selanjutnya, apakah porsi kehidupan akhirat kita, porsi duniawi kita seimbang dengan apa yang namanya untuk ketujuan akhirat kita? Dikatakan bal tu'sirunal hayatad dunya, sedangkan orang-orang kafir mereka lebih mengorientasikan untuk kebahagiaan di dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Dan tentu saja ini adalah keinginan kita hadirin, yaitu orang-orang yang beriman, yang setidaknya sederhananya ketika ada panggilan adzan, ketika muadzin sudah mengumandangkan adzan, sementara di kantor kita masih ada kesibukan, sementara di perniagaan kita masih banyak pelanggan-pelanggan kita yang datang untuk membeli barang dari toko kita. Apakah hadirin yang dirahmati Allah, kita penuhi panggilan Allah dari muadzin itu, ataukah kita masih mengatakan dan kita sibuk dengan urusan ini? Itu adalah sebenarnya ujian yang paling nyata di dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya hadirin, ketika suatu hari nanti Allah benar-benar memanggil kita dengan panggilan yang sesungguhnya, yakni ketika Allah sudah mendatangkan kesempatan atau istilahnya ajal kepada kita. Disebutkan dalam Al-Quran, walikulli ummatin ajal, sesungguhnya setiap manusia itu ada batas akhir. Wa idza jaa ajalum ya yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan sesungguhnya ketika datang ajal kita hadirin, maka sesungguhnya kita tidak bisa memundurkan atau bahkan mengajukan sedikit pun. Maka hadirin, mudah-mudahan itu adalah menjadi introspeksi kita. Selanjutnya yang kedua, marilah kita perbanyak istighfar dan taubat. Dikatakan kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawabin. Sesungguhnya setiap anak Adam itu mempunyai kesalahan, maka sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan, mereka adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar atau tidak, kita sebenarnya banyak salah. Kadang-kadang kepada anak dan kepada istri kita hadirin, kita kadang terlalu kasar. Kepada anak istri kita, kadang kita merasa paling berjasa, seakan-akan kita ini yang mencukupi untuk kebutuhan makan minum mereka dan kebutuhan sehari-hari. Padahal kalau kita mau berpikir, bukankah sebenarnya yang mencukupi itu semuanya Allah? Kepada orang tua kita hadirin, ada di antara orang tua kita yang hari ini mungkin di usia tua mereka, di kampung halaman kita, mungkin kita jauh, mungkin kita sudah punya kebahagiaan dengan keluarga kita dan anak-anak kita. Kadang-kadang untuk nelpon saja, untuk memberi perhatian saja, kadang-kadang kita sering terlupa. Maka sebenarnya kita beristighfar dan kemudian kita lakukan. Atau dalam hidup ini hadirin, kadang-kadang ada persepsi kita, ada mindset kita yang dulu kita anggap itu adalah kebenaran, tetapi sebenarnya semakin kesini kita semakin tahu bahwa sebenarnya itu adalah tidak benar. Seringkali misalnya ada yang mengatakan bisnis itu harus punya hutang. Kalau enggak nyicil kita ini bagaimana punya rumah? Kalau enggak nyicil kita bagaimana punya kendaraan? Dan akhirnya kita mengadakan yang namanya akad, yang semakin kesini kita tahu bahwa sebenarnya itu adalah akad riba. Dikatakan dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan yang namanya akad riba.
Allah menyuburkan sedekah. Maka setidaknya setelah kita tahu, setelah kita mengerti apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, maka setidaknya kita bisa beristighfar dengan apa yang sudah kita lakukan. Selanjutnya yang ketiga, marilah kesempatan ini, kesempatan dan azam kita untuk berubah, hadirin yang dirahmati Allah. Kadang-kadang saat kesulitan datang bertubi-tubi, atau kadang-kadang harapan yang kita inginkan tapi tidak kunjung menjadi kenyataan. Kita anggap kebahagiaan itu adalah karena kesuksesan duniawi kita. Tetapi setelah kita dapatkan kesuksesan itu semuanya, ternyata juga tidak kunjung menenteramkan diri kita. Kadang kita anggap bahwa kebahagiaan itu ketika kepopuleran itu kita dapatkan. Tetapi saat itu sudah kita dapatkan, kenapa tidak bisa menenteramkan hati kita? Maka pada kesempatan seperti ini Rasulullah mengajarkan, ketika Rasulullah mendapatkan kesulitan, ketika ancaman berada di kota Mekah dari orang-orang kafir semakin bertubi-tubi, maka Rasulullah SAW berhijrah dari kota suci Makkah, kota yang dicintai Rasulullah SAW, dan menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Berpindah secara fisik atau berpindah juga secara mindset, bahwa harus berubah menuju ke kehidupan yang lebih baik, yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, memberikan yang namanya nasihat kepada orang-orang yang sedang berhijrah. Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuluh. Siapa yang hijrahnya itu karena Allah, karena Rasulullah, maka mereka akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Tetapi orang-orang yang berhijrah jauh-jauh dari kota Mekah menuju ke Madinah, ternyata hijrahnya hanya urusan dunia, hanya urusan wanita yang ingin dinikahinya. Maka katanya baginda Rasul, mereka hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka niatkan atau tujuan kita. Maka hadirin, marilah kita semakin kesini, marilah kita rubah orientasi kita. Kehidupan di dunia ini memang penting. Kesuksesan, banyak harta, banyak uang, itu memang segalanya. Tetapi ingat bahwa itu semua hanya menjadi wasilah untuk kebahagiaan kita yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan di akhirat nanti. Yang jelas-jelas orang-orang kalau tujuannya adalah tujuan akhirat, maka sebenarnya Allah akan memberikan kemudahan untuk urusan duniawinya. Dan sekali lagi, dalam perjalanan di dalam kehidupan dunia, kita setidaknya bisa memulai hal-hal yang baru, walaupun itu mungkin terasa berat. Kadang-kadang di dalam keseharian kita, sebut saja kita ingin bersantai di depan tontonan YouTube kita, ataupun di depan yang namanya TikTok kita. Kadang kita pengennya 5 menit, kadang kita pengennya setengah jam, tetapi ternyata 30 menit, 1 jam, 2 jam kita menghabiskan waktu yang namanya di depan tontonan lucu-lucuan di TV itu. Hadirin, kadang-kadang kita harus berpikir, oke, untuk sekedar refreshing silahkan. Tetapi setidaknya, kalaulah kita ingat, ternyata dari pagi kita belum menyelesaikan 1 juz kita. Ternyata dari pagi kita belum menyelesaikan solawat-solawat kita. Ternyata dari pagi kita belum menelpon orang tua kita. Maka setidaknya itulah yang bisa akhirnya kita mengganti stop, dan kita sendiri sekali lagi yang bisa menyetop itu semuanya. Dan akhirnya kita mencoba 1 lembar 2 lembar dari ayat-ayat suci Al-Quran, dan itu adalah sesuai perintah Allah, perintah Rasulullah. Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya yang akan membersamai kita di akhirat nanti, sesungguhnya yang akan memperjuangkan kita di alam kubur, bukan handphone kita, bukan tontonan-tontonan YouTube dan TikTok kita, tetapi sebenarnya Al-Quran
yang itu akan menjadi makhluk dan akan sulit dilepaskan dari orang-orang yang konsisten untuk membaca dan membacanya. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, di dalam momentum tahun baru Hijriah ini setidaknya kita bisa berazam untuk merubah hal-hal yang kita anggap namanya sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Memang bertemu dengan teman-teman saat ngopi malam itu adalah baik, tetapi setidaknya ketika sampai larut malam, kemudian akhirnya subuh kita dan tahajud kita akhirnya terlewatkan, maka setidaknya kita bisa mengurangi itu semuanya, dan kita akhirnya bisa tidur lebih awal, dan akhirnya malam bisa tahajud, bisa sholat berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit apa yang kami sampaikan ini adalah memberikan manfaat khususnya kepada diri kami sendiri dan kepada segenap jamaah hadirin yang dirahmati Allah, bahwa tahun baru Hijriah ini hendaknya menjadikan kita lebih baik dari sebelum-sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يقضي الحاجات يا كافي المهمات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان من ديار الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.